نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Kita masih pada bab birril walidil musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Hadis nomor 25, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Al-Humaidi, qol, ia menuturkan, haddatsana Ibnu Uyainah, telah bercerita kepada kami Ibnu Uyainah, qol, ia mengatakan, haddatsana Hisham bin Urwah, telah bercerita kepada kami Hisham ibnu Urwah, qol, ia mengatakan, akhbarani abi, ayahku mengkhabarkan kepadaku. Qol, akhbaratni Asma'u binti Abi Bakrin, ayahku mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Asma binti Abi Bakar. Qalat, ia mengatakan, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku mendatangiku dalam keadaan benci di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya benci yaitu masih benci terhadap ajaran Islam. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh aku menyambung tali silaturahim dengannya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, fa'anzalallahu fiha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan dengannya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kalian terhadap orang-orang musyrik yang tidak memerangi agama kalian. Secara umum, orang-orang musyrik yang bukan harbi, orang-orang musyrik yang tidak memerangi umat Islam, maka kita harus bermuamalah dengan mereka dengan kebaikan. Terlebih lagi jika yang musyrik itu adalah di antara karib kerabat kita atau bahkan di antara mereka adalah orang tua kita. Maka di sini
perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaannya. Kita diperintahkan selama hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaan keduanya. Beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifatil ahkam. Semangatnya para sahabat untuk mengetahui hukum-hukum. Karena pada dasarnya mereka mengetahui seorang mukmin harus berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik, dari perbuatan orang-orang kafir. Maka Asma bertanya, apakah boleh berbuat baik kepada ibunya yang musyrik? Maka Nabi SAW menjawab, iya, boleh. Jadi berlepas dirinya kita dari perbuatan kesyirikan mereka, perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Bukan dalam rangka membantu kemaksiatan mereka ataupun bahkan kekafiran, kesyirikan yang sedang mereka lakukan. Maka kesalahan di antara orang yang mengatakan diperbolehkannya mengucapkan selamat hari raya orang-orang musyrik atau mengamankan, menjaga tempat ibadah mereka dengan dalil diperintahkannya kita berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Tentunya ini adalah pendapat yang keliru. Karena berbuat baik kepada orang kafir dan pelaku maksiat adalah ketika bukan dalam rangka mereka berbuat maksiat. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada peminum khamr, pezina, penjudi, pemabuk, orang-orang yang kecanduan narkoba. Kita tidak boleh mendolimi mereka, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Namun tentunya kesalahan besar jika kita berbuat baik kepada mereka dengan menjaga ketika mereka sedang bermaksiat. Mereka kan nggak mengganggu kita, kemudian kita jaga, kita kerahkan kekuatan yang kita miliki, kita sewakan satpam bagi orang yang berzina agar tidak diganggu oleh orang lain. Tentunya ini adalah kebodohan yang nyata. Mengamankan orang yang sedang berjudi, mengamankan orang yang sedang mabuk, apalagi mengucapkan selamat Anda telah berzina. Padahal kita ketahui kekufuran dan kesyirikan lebih besar dosanya daripada berzina, mabuk dan berjudi. Jadi kalau kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang yang mabuk, orang yang berjudi, orang yang berzina, apalagi membantu keamanannya, begitu pula orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan, tidak boleh saat mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan kita membantu mereka atau mengucapkan selamat kepada mereka. Adapun dalam urusan yang lain bebas. Ketika mobil mereka mogok di jalan, kita bantu tanpa harus bertanya apakah Bapak hendak ke gereja
atau ke tempat kerja, tidak perlu kita, karena pada asalnya apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang mubah. Kita bantu, dorong mobilnya, kita lihat mesinnya, kalau kita memiliki kemampuan kita bantu. Begitu juga ketika tetangga kita yang non muslim tidak makan 3 hari 3 malam, kita tahu, kita beri makanan kepada mereka. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan kepada kita. Tujuannya, hikmahnya agar mereka tertarik kepada agama kita. Namun tatkala mereka berbuat maksiat, kemudian kita ucapkan selamat, kita dukung, kita jaga, maka mereka merasa perbuatan saya tidak masalah. Orang yang sedang berjudi, kita bantu keamanannya. Orang yang sedang mabuk, kita bantu keamanannya, kita ucapkan selamat. Maka kapan mereka mau berhenti dari perbuatan tersebut? Tapi orang yang mampu, kemudian keluarganya, anaknya semisal belum bayar SPP, kita bayarkan SPP-nya, maka kita harapkan dia akan tersentuh hatinya dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kedua, taqdimu sahabatid dina 'alal qurba idza ta'arada. Para sahabat lebih mendahulukan agama daripada karib kerabat jika kepentingannya berbenturan. Maka Asma bertanya kepada Nabi SAW. Artinya jika Nabi SAW mengatakan jangan, agama melarangnya, maka dia akan tinggalkan menjalin silaturahim dengan seseorang meskipun itu adalah ibunya. Tapi karena agama tidak melarang, bahkan menganjurkan, maka Asma tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya meskipun masih musyrik. Yang ketiga, jawazu silatil qaribil musyrik idza lam yakun minal muqatilinal muharibina lil muslimin. Diperbolehkannya menjalin tali silaturahim dengan orang musyrik selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Hadis berikutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qol, telah bercerita kepada kami Musa, ia mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Qal, ia mengatakan sami'tu ibn Umar yaqul, aku mendengar Ibnu Umar berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan sayara'a tuba. Umar melihat pakaian hullah, itu adalah pakaian terusan, pakaian yang terdiri dari pakaian atas dan pakaian bawah, komplit, lengkap, yang ditenun dengan sutra yang dijual. Faqal, maka ia mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ati. Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini dan pakailah di hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan jika datang kepada engkau para delegasi, para utusan, para diplomat. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yalbasu hadhihi man khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai pakaian ini
tidak akan mendapatkan nasib baik di hari kiamat. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Maka dihadiahkan, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pakaian-pakaian tersebut. Fa'arsala ila Umar bihullatin. Maka Nabi mengutus seseorang untuk memberikan satu pakaian tersebut kepada Umar. Faqal, maka Umar mengatakan, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana aku memakainya padahal engkau telah mengatakan pada pakaian tersebut apa yang engkau katakan. Qal, Nabi mengatakan, inni lam u'tikaha litalbisaha walakin tabi'aha au taksuaha. Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu untuk engkau memakainya, akan tetapi jualah atau pakaikanlah kepada orang lain. Fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka maka Umar mengirim pakaian tersebut kepada saudara laki-lakinya di Mekah yang belum masuk Islam. Kita ketahui bahwa kain sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Laki-laki haram memakai sutra dan emas, baik sutra murni maupun campuran, baik ditenun seluruhnya dari bahan sutra maupun sebagiannya. Dan kain sutra adalah kain yang mahal, benar-benar sutra murni, bukan hanya sekedar nama. Karena ada kain sutra yang hanya sekedar nama. Sarung sutra, bahannya bukan dari sutra, banyak. Hanya sekedar merek, bukan bahannya. Sutra itu ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Pertama kali yang menemukan adalah salah seorang permaisuri di Kekaisaran Cina. Dia temukan sutra, kemudian dia pintal menjadi kain, kemudian menjadi pakaian kebanggaan bangsawan Cina, raja, para pangeran, permaisuri, dan putri-putri kerajaan. Dan terus diproduksi. Akhirnya dipakaikan kepada prajurit-prajurit Cina saat itu. Karena dengan memakai pakaian sutra itu akan membantu dalam peperangan, karena musuh akan silau ketika melihat datang pasukan berpakaian sutra, maka seperti menghadapi pasukan yang sedang menyorot mereka. Kalau kita naik kendaraan, naik mobil ya, malam hari, depan kita menyalakan lampu yang begitu terang, sementara lampu kita redup, pasti kita yang kalah. Begitulah peperangan prajurit Cina saat itu, mereka memakai pakaian sutra. Terus diproduksi, kemudian dipakai oleh orang-orang kaya, para pedagang. Namanya pedagang, maka otak dagangnya main. Maka terus diproduksi sampai diekspor ke luar negeri
menelusuri jalan dari timur sampai ke barat, melampaui Timur Tengah sampai ke Eropa dan Afrika. Maka kita kenal jalur sutra. Jadi pada asalnya adalah untuk memperdagangkan sutra yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Jadi mereka membangun jalan yang asalnya untuk memperjualbelikan sutra. Ketika sudah ada jalan, ada keramaian, maka pedagang lain juga ikut, pasti itu. Jadi sudah ada jalan, maka memanfaatkan jalan dan keramaian. Pedagang emas, pedagang rotan, pedagang kayu, pedagang perak, pedagang bakso, pedagang cilok, soto, semuanya ikut. Maka ramailah jalur tersebut. Dan semakin bertambah waktu, semakin bertambah ramai. Maka ketika Islam datang, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, maka menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia dari ujung barat sampai ujung timur, diantaranya juga mempergunakan jalur sutra ini yang telah terbangun sejak ratusan tahun sebelum hadirnya agama Islam. Sutra di dalam agama Islam diharamkan atas laki-laki. Ketika Umar melihat penjual pakaian yang ditenun dari sutra, dan saat itu ketika keluar dari masjid, melihat orang menjual kain sutra, pakaian sutra, maka ia mengatakan kepada Nabi, belilah ini wahai Nabi untuk engkau pakai ketika hari Jumat dan ketika menemui para tamu, para delegasi. Maka ini yang dipahami oleh Umar ibnul Khattab, dan ini tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada asalnya ketika hari Jumat kita dianjurkan memakai pakaian yang baik, pakaian yang indah. Begitu juga ketika menemui tamu. Dan ini adab tuan rumah ketika menemui tamu. Jadi kalau kita sedang pakai kaos oblong misalnya, ada tamu, maka kita pakai pakaian untuk menemui tamu. Ini cara menghormati tamu, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki pakaian khusus untuk menemui tamu. Begitu juga hari Jumat, ia adalah hari yang mulia. Disunnahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita memilih pakaian yang terbaik yang kita miliki. Maka termasuk adab menghadiri sholat Jumat adalah memakai pakaian yang bagus. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Maka Umar melihat pakaian yang mahal dijual, maka mengatakan kepada Nabi, belilah ini agar engkau pakai di hari Jumat dan jika datang kepada engkau para delegasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya karena haramnya pakaian tersebut, bukan karena bagusnya. Bukan karena bagusnya. Jadi kalau pakaian bagus yang tidak terbuat dari sutra, maka boleh ketika kita mampu, kita membeli, kita khususkan untuk sholat Jumat dan menemui tamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini, maka dia tidak bernasib baik di akhirat kelak.
Artinya dia mendapatkan dosa karena memakai pakaian tersebut. Ternyata di antara pakaian-pakaian yang dijual tersebut, beberapa dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya satu saja. Jadi Nabi mendapatkan beberapa pakaian sutra tersebut, sehingga salah satunya dihadiahkan kepada Umar. Maka Umar terkejut. Tadi Nabi mengatakan bahwa pakaian ini pakaian yang terlarang, namun dia justru mendapatkan hadiah dari pakaian tersebut. Maka Umar mengatakan, bagaimana aku memakainya sedangkan engkau mengatakan padanya apa yang engkau katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu bukan untuk engkau pakai, akan tetapi engkau bisa menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain yang boleh memakai. Kita laki-laki dilarang memakai emas, tapi boleh kita beli emas, kita boleh jual beli emas, kita boleh berdagang emas, dan kita boleh memakaikan emas tersebut kepada orang yang boleh memakainya. Memakaikan kepada ibu kita, memakaikan kepada istri kita, memakaikan kepada putri kita, memakaikannya kepada saudara perempuan kita, maka tidak mengapa. Jadi jual beli emas tidak dilarang. Maka Nabi SAW berkenaan dengan sutra ini juga memerintahkan kepada Umar, bisa dia menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain yang boleh memakai. Dan juga boleh kita memberikan kepada laki-laki yang memungkinkan dia juga bisa memberikan kepada istrinya atau anak perempuannya. Kita memberikan kalung emas kepada ayah kita yang sudah tahu hukum memakai kalung emas. Bukan untuk dipakai oleh ayah kita, tapi untuk diberikan kepada ibu kita. Maka kita telah banyak berbuat baik, memberikan hadiah kepada ayah sehingga ayah bisa memberikannya kepada ibu, sehingga tambah kecintaan dan bakti ibu kepada ayah. Kalau kita melihat ayah dan ibu kurang harmonis, misalnya kita punya rezeki, diam-diam kita memberikannya kepada ayah agar dihadiahkan kepada ibu. Bukan nilainya yang dilihat wanita, tapi perhatian tersebut yang sangat berharga bagi semua wanita. Makanya dikasih sekuntum bunga saja hatinya sudah berbunga-bunga, padahal harganya nggak seberapa. Dipetik dari pinggir jalan, kasihkan kepada perempuan, berbunga-bunga dia. Nggak bernilai kan? Tidak bernilai, tidak berharga. Tapi perhatian itu yang dicari oleh seorang wanita. Jadi sebenarnya membahagiakan perempuan, ya, itu terkadang tidak harus dengan modal yang besar. Dengan hal-hal yang sederhana. Ketika kita berjalan, ada bunga yang bukan milik orang lain, bukan di pekarangan orang. Semisal pagar di taman terbuka hijau dan tidak merusak, kalaupun tidak kita ambil itu akan berguguran dan menjadi sampah. Atau kita ambil yang sudah gugur tapi masih bagus, kita pungut, kita berikan kepada istri. Jadi tidak harus cincin atau kalung yang nilainya jutaan, tapi bunga yang gratis itu bisa membuat hati perempuan berbunga-bunga. Maka
ketika Umar menerima hadiah tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hadiahkan kepada saudara laki-lakinya yang berada di Mekah dan ia belum masuk Islam. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, istinadan ila ba'di riwayati Syaikhan anna Umar radhiyallahu an ra'a hullatan siyara'a 'inda babil masjid fayajuzul bai'u wasyira'u 'inda babil masjid. Berdasarkan sebagian riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Umar melihat pakaian tersebut, pakaian yang ditenun dari sutra, itu di depan pintu masjid. Maka boleh berjual beli di depan pintu masjid. Namun di sini perlu diperhatikan, ya, karena masjid zaman Nabi berbeda dengan masjid di zaman kita. Masjid di zaman Nabi hanya berupa tanah dan digali parit, tujuannya agar tidak masuk hewan-hewan yang bisa mengotori masjid. Dan di luar pintu tersebut sudah bukan bagian dari masjid. Berbeda di zaman kita sekarang, area masjid itu tidak terbatas dengan pintu, tapi terasnya juga bagian dari masjid, karena bangunan tersebut dan tanah yang dibangun di atasnya itu semuanya diwakafkan untuk masjid. Maka seluruh area bangunan masjid ini termasuk terasnya itu masuk pada hukum masjid. Dan kita dilarang berjual beli di masjid. Berjual beli di masjid termasuk juga di terasnya, karena dia bangunan tersebut diwakafkan untuk masjid. Yang kedua, terkecuali jika ya, di luar pintu tersebut langsung bukan masjid, ya, seperti di beberapa tempat ya, di kota-kota besar yang padat penduduk, ya, bangunannya ngepres, keluar pintu langsung jalan. Itu banyak di Jakarta. Masjid tidak memiliki halaman, ya parkirnya di jalan, atau parkirnya halaman orang, parkirnya halaman kantor, tempat parkirnya fasum, lahan hijau terbuka yang berhadapan langsung dengan masjid. Maka yang seperti ini jelas tidak mengapa. Tapi kalau yang pintu masjid ada terasnya seperti teras masjid kita ini, maka itu semuanya masuk dalam area masjid. Yang kedua, tahrimul hariri 'ala rijali wa ibahatuhu lin nisa'i wa ibahatu ihda'ihi wa ibahatu akhdhi thamanihi litabi'aha aw taksuha. Diharamkannya sutra atas laki-laki dan dibolehkan bagi wanita. Diperbolehkannya juga menghadiahkannya dan diperbolehkan juga mengambil harganya, yaitu menjualnya.
Yang ketiga, jawazu ihda'i thiyabil hariri ila rijal li'annaha la yata'ayyanu lubsuha faqad ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hullata wa fiha suyurul hariri li Umar. Diperbolehkan menghadiahkan pakaian sutra, kain sutra kepada laki-laki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkannya kepada Umar. Namun jika orang yang kita hadiahi, kita beri hadiah, belum mengerti hukum, maka hendaknya kita jelaskan hukumnya. Semisal kita melihat laki-laki memakai anting emas, memakai kalung emas, kemudian kita beri hadiah kalung emas, maka ini keliru. Tapi kalau menghadiahnya kepada ustadz, maka nggak perlu menjelaskan. Silahkan antum beri hadiah saya kalung emas, anting emas, cincin emas tanpa menjelaskan, insya Allah aman. Yang keempat, yajuzu ihda'ul muslim ilal musyrik thawban wa ghairuhu. Diperbolehkan bagi seorang muslim memberi hadiah kepada orang musyrik, baik itu pakaian atau selainnya. Yang kelima, istihbabu lubsi anfasi thiyabi yaumal jum'ati wa yaumail idain wa inda liqa'il wufudi wa nahwi dhalik. Disunnahkannya memakai pakaian yang paling berharga di hari Jumat. Pakaian yang paling berharga di hari Jumat, pakaian yang paling baik yang kita miliki. Maka jika kita mampu, kita pergi ke pasar, kita cari pakaian yang paling baik khusus, kita gunakan untuk sholat Jumat. Dan orang yang melakukannya, ini pertanda adanya keimanan di dalam hatinya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dikarenakan karena orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ketakwaan dari dalam hatinya. Maka di sini kesalahan sebagian orang justru memakai pakaian seadanya agar dibilang zuhud ketika sholat Jumat. Justru yang sunnah adalah kita memakai pakaian yang termahal yang kita miliki. Artinya termahal adalah dari yang kita miliki, yang kita mampu. Bukan memaksakan diri di luar kemampuan kita. Maka kita cari pakaian yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, kita khususkan untuk kita pakai di hari Jumat, demikian juga 2 hari raya, dan juga ketika menemui para utusan. Yang keenam, jawazu silatil aqaribil kuffar wal ihsani ilaihim wa la'allahu yaftahu abwaba qulubihim likay yadkhulal islamu ila suwaidawati qulubihim. Diperbolehkan menjalin silaturahim dengan karib kerabat yang kafir dan berbuat baik kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka dan agar mereka masuk Islam, agar Islam masuk ke relung hati mereka. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu la yasubbu walidayhi, bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Haddatsana Muhammad bin Katsir, berkata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan, telah mengkabarkan kepada kami Sufyan qala, ia mengatakan haddatsani Sa'd bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, ia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi an yashtumar rajulu walidayhi, termasuk dari dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Faqalu, maka mereka bertanya, kaifa yashtum, bagaimana seorang anak mencela kedua orang tua? Qal, Nabi menjawab, yashtumur rajula fayashtimu abahu wa ummahu. Dia mencela orang lain, mencela orang tua orang lain, maka orang tersebut mencela ibunya dan ayahnya. Jadi dilarang kita menjadi penyebab dicelanya kedua orang tua kita. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu syatmil walidain wa anna dzalika minal uquq. Diharamkan mencela kedua orang tua dan itu